ketika ditanya ngerti lah kader mungkin menghina kami. Raplong-raplong. Ya. Sangat jelas hinaan Ade Armando kepada rakyat Yogyakarta. Hari ini pun ngerso dalam juga paling mengantikan. Statementnya jelas sekali. Apa yang dilakukan Armando adalah blunder paling besar yang dia lakukan. Karena itu akan menggeret PSI ke dalam lubang kuburnya sendiri. Sebenarnya kami kesini tadi mau membawa pacul sama sekop. Itu sebagai simbol bahwa Ade Armando menggali kubur PSI dan menggali teman-temannya sendiri. Ya, jadi tolong apa yang kami sampaikan kalian catat. Kalau tidak ada reaksi politik yang jelas dari PSI, kita hancurkan PSI. Setuju? Ya, Ade Armando sudah melakukan kekerasan verbal kepada rakyat Jogja, kepada sejarah Jogja, menginjak-injak martabat Jogja. Saya rasa teman-teman pun mestinya malu punya kantor di Yogyakarta. Ngapain kalian masih berkantor di Yogyakarta kalau kader kalian menginjak-injak harga diri orang Yogyakarta? Ya, sangat jelas pesannya. Pesan kami sangat jelas. Camkan. Kami tidak segan-segan untuk sering hadir di sini untuk menghajar kantor PSI kalau memang PSI tidak bersikap jelas. Kita akan propagandakan Ade Armando caleg PSI, tim Prabowo menghina rakyat Jogja. Propagandanya jelas karena sikap politik yang dilakukan Armando juga jelas menghina rakyat Yogyakarta. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel kami Fenomena Politik Indonesia FPI. Bersama saya Bung Spen dari Ufuk Timur Indonesia, Jayapura. Ya, dalam kesempatan ini saya mau mengomentari perihal video yang telah kita saksikan di awal, di mana ada sekelompok orang yang mendatangi kantor DPW PSI di Jogja. Mereka menuntut untuk Bung Ade Armando segera ditangkap. Lalu mereka juga menuntut PSI untuk dalam waktu 2x24 jam untuk segera memberikan sanksi yang tegas atau sanksi berat kepada Bung Ade Armando. Ya, komentar saya yang pertama adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Bung Ade Armando itu sesungguhnya tidak ada yang salah. Kenapa? Karena beliau sedang menjelaskan tentang politik dinasti yang sesungguhnya itu ada di Jogja. Artinya bahwa Gubernur Jogja itu tidak dipilih oleh rakyat, melainkan dijabat langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ya, Raja Kesultanan Yogyakarta. Ya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu dia memiliki nama lahir Raden Mas Hirjono Darpito. Ya, beliau bertahta sebagai Raja Kesultanan Yogyakarta itu sejak 1989 hingga hari ini, dan beliau menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta itu sejak 1998 hingga hari ini, atau sudah 25 tahun beliau menjabat sebagai Gubernur Yogyakarta yang ketiga. Begitu ya. Ya, dan tidak ada salahnya dengan sistem seperti itu, karena sudah diatur oleh undang-undang. Ya, negara memberikan keistimewaan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga namanya disebut Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, untuk menghargai sejarah dan juga menghargai budaya, begitu. Menurut saya tidak ada masalah karena dengan sistem seperti itu hari ini Jogja baik-baik saja, masyarakatnya aman-aman. Ya, tidak ada masalah dengan sistem seperti itu. Artinya apa yang dijelaskan oleh Bung Ade Armando itu juga tidak ada masalah. Dan itu sudah dikonfirmasi oleh Gubernur Jogja sendiri. Beliau katakan bahwa ya sah-sah saja orang berkomentar. Masa orang berkomentar tidak boleh? Masa orang berpendapat tidak boleh? Nah, itulah semangat demokrasi, itulah semangat dari reformasi. Ya, begitu ya. Nah, yang kedua, untuk kalian-kalian yang buat aksi atau seruan untuk penangkapan Bung Ade Armando,
menurut pandangan saya, menurut pendapat saya, kalian inilah yang merusak demokrasi di Indonesia. Kalian adalah pembunuh reformasi di Indonesia. Iya. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalian menuntut untuk menangkap seseorang yang sedang menyatakan pendapatnya. Iya kan? Jadi Bung Ade ini kan menyatakan pendapatnya atau mengutarakan pandangannya. Seperti itu. Lalu kalian tersinggung dan kalian menuntut untuk menangkap Bung Ade. Artinya kamu berusaha untuk membungkam orang-orang yang seperti Bung Ade Armando ini. Inilah pembunuhan terhadap reformasi. Inilah perusakan terhadap demokrasi. Begitu loh. Saya heran dengan kalian atau orang-orang yang berseberangan dengan Pak Jokowi ini. Ketika mereka melakukan penyerangan penekanan terhadap pemerintah, lalu ketika pemerintah menertibkan mereka, mereka merasa tertekan dan meronta-ronta. Tetapi ketika mereka melakukan penekanan kepada orang lain, mereka rasanya seperti tidak ada hukum di negara ini, bertindak semena-mena, memaksakan kehendak. Jadi kalau sampai kalian menuntut untuk Ade Armando itu dipecat, menurut saya itu kalian sudah mencoreng demokrasi di Indonesia. Kalian sudah merusak, kalian sudah membunuh hak politik dari Bung Ade Armando. Ya, untuk Bung Ade Armando saya pesankan untuk tingkatkan kewaspadaan, berhati-hati supaya jangan sampai penganiayaan yang kedua bisa terulang kembali. Iya, karena untuk menghadapi orang-orang dengan mentalitas seperti itu, kitalah yang harus berhati-hati. Iya, ada kata-kata terakhir yang menjadi kata-kata penutup bagi Bung Ade. Kita tulus seperti merpati, tetapi cerdik seperti ular. Itu sebuah filosofi yang disampaikan oleh Yesus dalam Alkitab. Sekian.